warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita untuk duduk di rumah Allah. Allah bangunkan kita di pagi hari, bisa datang kita ke rumah Allah. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang bangun pagi hari tapi tidak Allah izinkan ke masjid, pergi dia ke pasar. Ada orang yang Allah izinkan bangun pagi hari pergi ke kebun memotong gotah. Ada orang yang Allah izinkan bangun pagi hari tapi pergi ke sungai mencari ikan. Kita Allah takdirkan bangun di pagi hari bisa datang ke masjid. Ini nikmat Allah yang besar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah istiqamahkan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Safinun Najah, Safinatun Najah. Qal wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Bismillah. Qala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kemarin terakhir pembahasan kita tentang masalah bismillah. Bismillah, daripada ada bismillah yang hukumnya wajib kita baca, ada bismillah yang dihukum makruh untuk membacanya, ada bismillah yang mubah untuk membacanya, dan ada bismillah yang haram untuk membacanya. Itu kemarin pembahasan yang sudah kita bahas. Bismillah yang wajib seperti salat dalam mazhab Syafi'i. Bismillah yang haram seperti nak minum khamar, minum yang memabuk-mabukkan, kita baca bismillah. Bismillah di situ hukumnya haram. Ada bismillah sunnah pada ketika makan, ketika wuduk, ketika menulis dan lain sebagainya. Ada bismillah makruh, seperti memandang sesuatu pandangan yang tidak kita inginkan atau yang tak elok, maka itu hukumnya makruh. Baik, masuk kepada pembahasan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Para ulama terbiasa dengan apabila menulis sebuah kitab, apabila menulis sebuah tulisan, pasti di dalamnya ada salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Nabi dalam riwayat hadis,
fi majlisin lam yudhkaru fihi, majlis yang tidak disebut di dalamnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis tempat duduk pertemuan yang tidak disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertemuan itu, tempat duduk itu seperti jaif. Apa makna jaif? Bangkai. Maka dimanapun kita duduk dianjurkan membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad ini rukun daripada beberapa ibadah. Seperti salat, rukun salat ada membaca salawat dan salam. Kapan? Ketiga tasyahud. Rukun kunut di akhir mesti membaca salawat. Dalam azan disebut nama Nabi Muhammad dengan 2 kalimat syahadat, itu bagian daripada salawat. Begitu juga dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu mesti ada salawat. Jadi kalau si khatib tadi lupa dia membaca salawat dan salam kepada Rasulullah dalam khutbahnya, maka kita sebagai makmum boleh mengingatkan. Pendengar boleh. Ya, cuman bolehnya tadi dengan bahasa Arab kalau dalam mazhab Syafi'i. Sallu ala Rasulillah, begitu dia. Sallu ala Muhammad. Itu menyuruh dia untuk bersalawat kepada Rasulullah. Tapi kalau seandainya sudah diingatkan dan tidak juga diulang dengan salawat dan salam ke Rasulullah, maka khutbah dianggap lagha batal. Kalau batal khutbah, maka dianjurkan dan diwajibkan kita untuk i'adah. I'adah berarti untuk salat Jumat, itu diulang dengan salat zuhur. Ini. Jadi salawat tak boleh lupa pada khutbah Jumat. Di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua wajib hukumnya untuk membaca salawat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Belum ada salawat, lupanya membaca salawat, maka wajib dia untuk diulang kembali. Ini. Jadi salawat dan salam bagian daripada hal yang mesti. Wa sallallahu ala sayyidina. Para ulama umumnya memakai lafaz sayyidina di dalam salawat. Sayyidina ni hukumnya sunnah dan itu disepakati oleh ulama 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Siapa yang menukilkan itu? Imam Bajuri di dalam hasyiahnya. Apa kata Imam Bajuri? Wattafaqa min a'immatil arba'ah, sepakat daripada ulama mazhab yang 4, yustahab, disunnahkan, antasayyuda qabla Muhammadin, membaca sayyidina sebelum nama Muhammad. Sunnah hukumnya, bukan bid'ah. Kalau ada orang kini nak amu dah langsung aja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina sunnah. 4 mazhab menyepakatinya. Imam Bajuri dalam hasyiah menukilkan. Dalilnya mana? Dalilnya kepada satu hadis. Hadis sahih di dalam sahih Imam Bukhari. Riwayat Sayyidina Abi Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana sayyidu waladi adama wala fakhara baida anni min Quraisyin. Nabi mengatakan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid, saya penghulu. Ana itu artinya saya. Anta kamu laki-laki. Kalau kepedusi anti. Dunia. Ana, anta, anti. Antum banyak orang banyak kok antum. Kalau antu nak ada dah antu. Ana, anta, anti, antum. Antum orang banyak itu antum. Ana kata Rasulullah, saya sayyid. Sayyid itu penghulu. Penghulu daripada anak Adam. Anak Adam penghulunya adalah Rasulullah. Ulama ada mengatakan sayyid di sini lil arwah laisa lil bashar, lil ajsad. Kalau penghulunya jasad itu Nabi Adam.
Kalau penghulunya arwah itu Nabi Muhammad. Apa pula maksudnya itu Ustaz? Maksudnya nan ruh yang pertama kali diciptakan itu adalah ruh Muhammad. Hadis sahih, Sayyidina Jabir bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa awal yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu?" Belum Allah menciptakan dunia, belum Allah menciptakan langit, bumi. Apa pertama kali yang diciptakan oleh Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awal khalaqallahu qabla kulli syai'in nuri. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah pertama kali menciptakan nur aku, kata Nabi Muhammad. Nuri, hadisnya sahih. Nur, cahaya. Cahaya itulah yang para ulama pun menyebutkan dengan arwah. Maka as-sayyidil arwah Nabi Muhammad, wa amma sayyidil ajsad itulah Nabi Adam alaihi salam. Dinukilkan di dalam kitab banyak, termasuk di dalam kitab Nuzhatul Majalis fi Naqaif Nafais disebutkan bahwa nur, cahaya, pertama kali Allah memberikan cahaya itu kepada Nabi Adam, itu diletakkanlah di zahri, punggung, daripada punggung Nabi Adam. Dalam kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari lil Imam Abi Jamrah. Setelah di punggung Nabi Adam kurang enak rasanya, karena di punggung nur, setiap Nabi Adam ingin bercakap dengan orang, Nabi Adam terpaksa membelakangi orang dulu. Kenapa? Karena nur Muhammad itu di belakang. Jadi terpaksanya belakangnya orang, barunya mengecek. Enak tak kira-kira? Tak, kalau mak dah. Awak bercakap je orang tapi nya belakangnya awak orang. Tak lo mak dah. Kata Nabi Adam, badilha ya Rabb. Pindahkan ya Allah. Pindahkanlah. Kemana dipindahkan? Ala jubhit syarif. Di jidat Nabi Adam alaihi salam. Jadi di jidat Nabi Adam ini sudah transfer nur dari punggung kepada jidat. Maka semenjak itu barulah Nabi Adam ketika berbicara dengan hambanya, dengan umatnya, Nabi Adam muwajahah. Muwajahah berhadap-hadapan. Sama dengan kita hari ini. Awak gini kau bercakap kan baduk-aduk ini kau. Karena ada nur Muhammad. Di mana? Ada jubhatih. Di jidat saya, di jidat bapak dan ibu ada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nur. Kalau nak percaya, cek hadisnya dalam kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari jilid yang kedua. Dalam syarahan hadis tentang baina baiti minbari raudatum min riyadil jannah, hadis riwayat Abi Hurairah, di antara rumahku dan surgaku ada kebun daripada kebun surga. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam syarahannya, cek di dalamnya itu, Imam Abi Jamrah menukilkan hadis tentang transfer nur. Bukan sampai di sini saja, sampai ke telunjuk, sampai ke jempol, sampai telunjuk. Cuman dari jidat itu transfer ke telunjuk. Maka telunjuk inilah diangkat ketika tasyahud pas illallah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Pas illallah diangkat ketika wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata memandang ke telunjuk. Kenapa? Karena transfer nur dari jidat itu ke telunjuk. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita akan jumpa nanti kapan diangkat dan kapan memandang. Jadi kita dianjurkan memandang ke telunjuk ketika Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat, illallahnya diangkat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dianjurkan memandang ke telunjuk. Begitu dia. Sebagaimana ketika seseorang salat di depan Kaabah dianjurkan dia memandang Kaabah. Sebagaimana seseorang salat jenazah dianjurkan memandang jenazah, begitu juga ketika tasyahud dianjurkan pas Muhammad Rasulullah memandang ke telunjuk. Memang itu khilaf, tapi walaupun khilaf, ba'dul ulama ada sebagian yang menguatkan dengan yang tiga tadi. Sayyidina Muhammad, kalimat Sayyidina kata Syekhuna Ali Jum'ah di dalam kitab beliau Al-Mutasyaddidun, kemudian dalam kitab beliau Al-Izhar,
Kemudian dalam kitab beliau Kalimat Thayyib Fatwa min Aimatil Mutaakhirin, beliau mengatakan sayyidina ni fi salah atau fi ghairi salah, di dalam salat atau di luar salat tetap dianjurkan membaca sayyidina. Karena hadis tadi, hadisnya sahih dalam Sahih Imam Bukhari. Jadi dianjurkan membaca sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dulu kan orang tua kita mengajarkan sayyidina, lafaznya dengan lafaz sayyidina, dengan mengambil rujukan kepada hadis daripada Sahih Imam Bukhari. Bid'ah Ustaz? Enggak. Karena sudah disebutkan oleh para ulama, al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Al-adabu, adab itu lebih diutamakan daripada ittiba'. Ittiba' mengikuti sunnah Nabi. Siapa punya kaidah itu? Ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya ya Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya Bajuri. Itu dia. Jadi jangan sampai pula sayyidina tu bid'ah, boleh lagi tak? Dalam kunut dianjurkan juga baca sayyidina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kunut tadi rasul-rasul kunut di Mesir rasanya. Imamnya semangat, makmumnya semangat pula mengaminkan. Tapi kalau imam loyo, makmum semangat tak je cocok. Atau imamnya semangat, makmumnya loyo, tak je. Datang Bapak Ibu ke Mesir macam itulah. Mesir tak pernah imam-imamnya takut berkunut, dijaharkan kunutnya. Ya sama seperti tadi, makmum pun mengaminkan dengan suara jahar. Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Datang ke Makkah, tengok kalau sudah kunut di separuh terakhir bulan Ramadan, itu orang-orang Arab, amin ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Kan boleh kan menyebut nama Allah saja, nama ayah awak aja sebut dalam semayang lain. Tapi kalau nama ya Rahman disebut dia anak tak jawab pun, cuman tetap dia pakai ya kan. Ya Rahman. Kalau nak sebut nama pakai ya tadi itu lain. Qala Muhammad al-Khatim, sayyidina hukumnya sunnah menyebut sayyidina. Sampai hari ini ulama ahlu sunnah wal jamaah masih mengajarkan kepada kita sebelum membaca salawat dianjurkan membaca sayyidina. Ini dalil yang paling kuat sekali, itu dalil yang ada dalam Al-Quran. Jangan kalian panggil nama Nabi kalian seperti kalian memanggil sesama kalian. Kalau awak main bau jo kawan kan main bau namanya nyonco, si anu, si fulan, tapi main bau Rasulullah jangan. Maka itulah ulama menganjurkan kita untuk membaca sayyidina. Ini Muhammadin khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad khataman nabiyyin, khatamin nabiyyin, khatim penutup daripada segala nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad lagi. Kalau ada orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka tu dia sesat. Siapa yang mengaku setelah Nabi Muhammad? Di Indonesia ada namanya Musaddiq, Lia Eden, banyak di Indonesia. Dulu Ahmadiyah mengaku pula nama nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah itu jelas aliran sesat ini. Sudah disampaikan dulu oleh para ulama kita di Indonesia. Fatwa MUI juga ada kalau tak salah. Itu ada aliran sesat. Di mana sesatnya Ahmadiyah, di situ sesatnya Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ini punya tasyahud dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Dia seorang nabi dari India kata dia. Namanya Mirza Ghulam Ahmad karena terinspirasi dengan ayat Allah. Apa ayat Allah? Mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nanti seorang rasul setelah kamu namanya Ahmad. Nama-nama Ahmad kau hati-hati lah nanti jadi nabi orang Ahmad, namanya Mirza Ghulam Ahmad, jadi nabi Ahmadiyah.
pernah masuk ke Riau, ke Sumatera Barat juga sudah punya surau dia, yang punya masjid. Akhirnya itulah perjuangan imam besar Habib Rizik Syihab. Beliau perjuangkan itu sampai ke DPR dulu, saya masih ingat itu, sampai akhirnya barulah ditetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Kini dicuba pula balik mangik-angik itu balik. Itu kan mencari-cari kerajo namanya itu. Kalau lah sesat kan habis lah. Jangan ditimbulkan mereka kembali. Khataman Nabiyyin, tak ada yang mengaku nabi yang terakhir kecuali Nabi Muhammad. Dan memang Nabi Muhammad nabi yang terakhir, nabi yang paling akhir daripada segala nabi. La nabiyyun ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, Nabi Muhammad itulah yang paling terakhir. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya. Keluarga Nabi siapa? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli baitin Nabi, daripada ahli baitin Nabi, istri, anak, cucu. Istri, anak, cucu. Orang rumah Nabi dalam satu riwayat 9, dalam satu riwayat 11. Anak Nabi termasuk ahli baitin Nabi. Cucu Nabi termasuk ahli baiti Rasulullah. Itu yang disebut dengan alihi, keluarga. Wa sahbihi, sahabat Nabi. Jadi kita dalam bersolawat tu banyak dapat di kita. Nabi dapat, keluarga dapat, sahabat dapat. Wa sahbihi. Siapa sahabat? Sahabat dalam kategori ulama, dalam takrif ulama hadis, sahabat 3. Man laqiyan nabi wa mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Tu sahabat. Jadi sahabat Nabi itu 3 definisi takrif. Sahabat, siapa yang disebut sahabat Nabi? Man laqiyan nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Jadi ada sahabat ginilah. Tak ada. Oh, anda bersobok je Nabi dah. Je Nabi je lah bersobok. Ni ada Nabi nama, kalau orang Aceh ada Nabi nama. Ibrahim nama apa lo? Itu beko diimbau, siapa imbau? Tak Ibrahim tu dah. Nabi. Anak siapa orang? Anak Nabi ni. Itu tahu ayah, berarti Ibrahim nama ayahnya. Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Pokoknya kalau nyoba sobok je Nabi, sahabat. Tapi belum tentulah. Maksud yang kedua, wa mu'minan bihi, beriman taknya dengan Nabi. Kalau dia tak beriman dengan Nabi, juga tak disebut sahabat, walaupun dia berjumpa dengan Nabi. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Ini syarat yang kedua. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Syarat yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Kos syarat sebagai sahabat Nabi. Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Itulah dia. Makanya para ulama hadis mengatakan ada seorang yang bernama Awis Al-Qarni. Mungkin kita kenal, ma'ruf nama Awis Al-Qarni. Beliau asal Yaman. Tapi Nabi sudah mengatakan dalam hadis, nanti orang yang lewat dari pintu jalur Yaman masuk ke kota Madinah. Dia punya tanda di punggungnya. Ada yang mengatakan dia punya tanda di lengannya. Dia membawa ibunya. Kata Nabi, minta doalah kepadanya, sesungguhnya doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, namanya Awis Al-Qarni. Tapi dalam hadis Bukhari bukan Awis Al-Qarni namanya. Ya, Uwais saja tapi tak pakai Qarni di belakang. Siapa bin yang kita pun lupa. Jadi datanglah Awis Al-Qarni pertama kali ke Madinah. Datang ke Madinah, Nabi sedang perang. Tak jadi jumpa dengan Rasulullah, balik pulang. Dia sudah beriman dengan Nabi, tapi berjumpa dengan Nabi belum. Balik pulang ke kampungnya, ke daerah Yaman. Ibunya ingin berangkat haji. Ibunya ingin pula pergi, tapi ibunya ni sudah tua. Kerjanya setiap hari Awis Al-Qarni ini agar bisa membawa ibunya, dibelinya anak lembu, diangkatnya, diletakkan di pundaknya, di dakinya bukit, pakai tadi, pakai anak lembu tadi, supaya sudah terbiasa daripada pundaknya. Setelah itu ibunya dia angkat, dibawa pergi ke Madinah.
Sampai di Madinah Rasulullah sudah meninggal dunia. Nabi sudah meninggal dunia. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni balik. Uwais Al-Qarni melanjutkan perjalanan ke Makkah, dan setelah itu berjumpalah dengan Sayyidina Umar. Jadi kata Umar, aku minta doa kepada engkau karena aku pernah mendengar Rasulullah datang nanti arah Yaman, seorang pemuda, dia membawa ibunya dan dia punya tanda di lengannya, dan tolong doakan aku kepada Allah. Nabi pernah berbicara itu, kata Uwais Al-Qarni. Ya, itulah salah satu yang mengobati Uwais Al-Qarni. Walaupun dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Nabi pernah menyebut nama beliau. Itulah. Maka ulama hadis tidak menyebut Uwais Al-Qarni sebagai sahabat, tidak menyebut Uwais Al-Qarni sebagai sahabat, tapi ulama tasawuf mengkategorikan Uwais Al-Qarni bagian dari sahabat. Kenapa? Karena namanya sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahbihi, sahabat Nabi ini banyak. Sahabat Nabi ini, jumlah sahabat Rasulullah lebih daripada 60.000 orang. Banyak. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 9 jilid. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu di dalam itu disebutkan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikuburkan di Baqi' sekitar 6.000-5.000 orang. Dikuburkan di Bahnasa Mesir. Ada di Mesir 2 jam dari kota Kairo, ada nama satu kampung, nama kampung itu Bahnasa. Di situ ada dikuburkan 7.000 sahabat Nabi. Saya pernah ke sana, dibawa Syekh saya, Syekh Yusri, ke sana dengan para masyayikh yang lainnya. Daerah namanya Bahnasa. Itu 2 jam, 3 jam dari kota Kairo. Itu di sana ada termakam para sahabat Nabi 7.000 orang lebih. Di Ma'la juga banyak makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi itu lebih daripada 60.000 orang. Dan 60.000 orang sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah udul. Sahabat Nabi itu adil. Jadi sahabat Nabi setelah berbai'ah dengan Rasulullah, sahabat tak pernah lagi melakukan maksiat besar, tak pernah. Tak pernah. Sahabat melakukan zina, tak pernah. Sahabat minum khamar lagi, tak pernah. Sahabat membunuh lagi kalau tidak peperangan, tak pernah. Pokoknya setelah sahabat Nabi melakukan sumpah setia dengan Rasulullah, sahabat tak pernah melakukan dosa besar. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat seluruh sahabat Nabi udul itu adil. Maka tak boleh pada sahabat Nabi itu dijarh wa ta'dil, tak boleh. Jadi ada namanya kalau dalam ilmu hadis itu jarh wa ta'dil, mencari kesalahan seseorang. Ya, ini untuk mencari darjat status hadis nih. Ternyata rawi itu pendusta, berarti darjat status hadisnya bisa lemah. Kalau di rawi itu ternyata pelupa, itu darjat status hadisnya bisa lemah. Dan itu ilmu itu disebut dengan ilmu jarh. Al-jarhi wa ta'dil itu satu fan ilmu dalam mengkaji ilmu hadis ini. Maka hadis itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa maudhu'. Itu karena dalam kajian ilmu jarh wa ta'dil. Sahabat Nabi tak boleh dijarah, tak boleh dicari kesalahan-kesalahan sahabat Rasulullah, tak boleh. Tapi yang ada pada sahabat Nabi at-ta'dil, itu udul. Ya, sahabat Nabi semuanya adil, disepakati oleh para ulama ahlul hadis. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi adakah sahabat Nabi itu gini lagi? Tak ada. Tak ada. Sahabat Nabi tak ada. Kalau dulu orang mengaku, "Lah ada ustaz, di kampung hamba ada sahabat Nabi ustaz." Tak mungkin ada ustaz. Siapa namanya? Abu Bakar. Nama apa tu Abu Bakar namanya? Itu sahabat Nabi. Tak ada. Sahabat Nabi dah habis wafat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul. Seluruh sahabat Nabi adil, tak pernah berbuat maksiat besar. Itu yang disebut dengan adil. Jadi adil kalau dalam bahasa hadis itu orang yang tak pernah melakukan dosa besar, itu adil namanya. Udul.
Kalau adil di kita kan lain. Kalau adil di kita menimbang sama borek, mengukur sama panjang, itu adil. Kalau sifat seseorang disebut adil, itu tak pernah melakukan dosa besar. Itu disepakati oleh ulama ahlul hadis. Itu setelah berbai'ah dengan Rasulullah. Tapi sebelum berbai'ah dengan Rasulullah banyak melakukan, ada yang membunuh, ada yang minum khamar, ada yang makan riba, ada yang apa lagi? Minum ya banyaklah. Itu sebelum jadi sahabat. Setelah sumpah setia, janji setia dengan Rasulullah, sahabat Nabi seluruhnya adil. Siapa yang paling afdal di antara mereka? Yang paling afdal di antara mereka adalah Khulafair Rasyidin. Khulafair Rasyidin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang paling afdal. Tak bisa mengalahkan siapapun yang 4 ni. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tak ada yang bisa mengalahkan. Setelah yang 4 ini, siapa yang paling afdal? Asyara mubasyirin bil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. 4 Khulafair Rasyidin ditambah dengan 6. Mana 6? Sa'ad ibni Abi Waqqas 1. Yang ke-6 ni. Yang ke-5 Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibni Zaid, Talhah ibni Ubaidillah, Zubair ibn al-Awam, Abu Ubadah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Jadi berapa saudara? 10 kau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tapi perjuangan yang 10 gawat kau. Tak asal-asal saja dah. Banyak perjuangannya. Zubair bin Awam, Abu Ubaidillah ibni Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sempat dipotong telinganya dari Abu Jahal ketika membaca Quran di samping Kaabah. Nabi belum hijrah lagi, sedang berkecamuk ketika itu. Abdurrahman bin Auf ni berani dia dibaca Quran dekat Kaabah. Dibaca Quran di dekat Kaabah dengan suaranya yang indah, dia termasuk bagus suaranya. Abi Musa Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, ini qari-qari Rasulullah, tukang baca Al-Quran di zaman Nabi. Datang Abu Jahal, dihukum Abdurrahman bin Auf, berdarah-darah, luka-luka habis, berdarah-darah. Abdurrahman bin Auf tangkap, kata Abu Jahal. Ditangkap Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman bin Auf ditangkap, digunting, dipotong telinga Abdurrahman bin Auf. Untung tak ini dipotong Abu Jahal dipotong oleh Abu Jahal telinga. Tak. Setelah dipotong telinganya oleh Abu Jahal, dan Abdurrahman bin Auf pun mengadu ke kaum muslimin, karena muslimin sedikit di kota Mekah, tak banyak yang di kota Mekah, tak banyak muslimin, jadi pembelaan itu tak bisa, menolong itu tak bisa. Akhirnya dendam itu dilepaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika perang Badar, kalau tak salah perang Badar dengan Abu Jahal, ikut Abu Jahal. Jadi ketika perang Badar itu Abdullah bin Mas'ud kan kecil, rendahnya. Abdullah bin Mas'ud itu rendah. Kalau dihitung duduk sahabat duduk, berdiri Abdullah bin Mas'ud lebih tinggi duduk sahabat ni. Itu kan saking rendahnya Abdullah bin Mas'ud itu. Pedangnya Abu Jahal kalau didirikan lebih tinggi pedang Abu Jahal dibandingkan Abdullah bin Mas'ud. Rendah. Jadi setelah selesai ketika perang itu, ya kan buka camuk perang terus menerus, dia cari Abu Jahal lagi istirahat, lagi duduk. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Yei Abu Jahal, ya kenapa? Ada apa dengan engkau hai anak kecil?" Padahal dah tua Abdullah bin Mas'ud. "Aku nak membunuh engkau," kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Takkan mungkin engkau bisa membunuh aku. Engkau kecil, tongkat aku saja lebih tinggi daripada engkau berdiri. Jangan engkau melawan." Santai Abu Jahal, santai. Diambil pedangnya oleh Abdullah bin Mas'ud, dilayangkan ini. Kalau bahasa awak dia ayunan, kalau bahasa awaknya melajak, apa nama bahasa Indonesia ini? Kalau nak mendaki dari bawah di start, apa nama tu?
Melajak dia bahasa awak ni. Ia melajak lah kan. Dia ayunan dia Abdullah bin Mas'ud pedang putus kepala Abu Jahal. Putus kepala Abu Jahal. Ketika putus kepala Abu Jahal dibawa ke Rasulullah. Kenapa? Ada apa dengan kau Abdullah bin Mas'ud? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-udhunu bil udhuni ar-ra'su ziyadah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, telinga dibayar telinga ya Rasulullah, tapi kepala itu bonusnya juga ni. Al-udhunu bil udhuni, karena dia telah memotong kepala memotong telinganya Abdurrahman bin Auf, maka telinga, kedua telinganya kita potong langsung ya Rasulullah, tapi dengan kepalanya, dan kepala itu bonus. Nah ini bagak itu. Jadi Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum. Maka kita tak boleh menghina sahabat Nabi, tak boleh. Nak boleh menghina sedikit pun sahabat Rasulullah, tak boleh. Kata Nabi, la tasubbu ashabi man subbuhum subbuni. Jangan kalian caci sahabatku, kata Rasulullah. Siapa yang mencacinya, maka dia mencaci aku, dan siapa yang mencaciku, maka dia akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Itulah dia daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali daripada Allah al-ali yang tinggi, al-azim yang mulia. Hadza wabillahi at-taufik. Baru mukadimah dah habis, baru masuk pembahasan besok, faslun fi arkanil Islam, fasal tentang daripada arkan atau daripada rukun-rukun Islam. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kata Syekh Ali Jum'ah boleh, kata Syekh Sa'ud Mamduh boleh juga. Dalam ada kitab Rafa'ul Manarah fi Ahadits Tawassul wa Ziyarah, kata Imam Az-Zaid Al-Kautsari juga ada. Kemudian kata Imam Bajuri dalam hasyiahnya juga ada. Banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan boleh menambah lafaz sayyidina dalam azan. Ya, jadi yang tadi itu menambah sayyidina di dalam salat atau di luar salat. Dalam salat ya ketika tasyahud, di luar ketika kunut, di luar salat ya ketika azan. Dan ada masyayikh kami di Mesir menambah pakai sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada. Bolehkah? Ulama membolehkan. Imam Bajuri dikutip oleh Syekh Ali Jum'ah juga, dikutip oleh Syekh Sa'id Mamduh, dan Imam Maqalat Imam Zaid Al-Kautsari. Banyak ulama-ulama membolehkan untuk menambah lafaz sayyidina. Berbeda dengan tambahan Syiah. Kalau Syiah justru yang dia tambah alinya, wa anna ali waliyullah. Itu setelah lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pendapat ada yang membolehkan. Cuman di kita tidak terbiasa, maka tak kita buat. Kalau kita buat mereka membok candung orang kan masjid dia kan, membok golok lo orang kan masjid dia nyapung baca itu tak boleh. Jadi pada dasarnya boleh, ulama sudah berfatwa, cuman kita tidak mengamalkannya karena tidak terbiasa kita mengamalkan di daerah kita gitu. Ada yang lain? Hadisnya sahih, lashtadda rihal illa fi salasatil masajid. Tidak dianjurkan rihlah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidina hadza, dan masjid aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud perjalanan di situ adalah menziarahi masjid.
Jadi kalau kita menziarahi masjid untuk melihat masjid, cukup dianjurkan atau hukumnya sunnah saja ketiga masjid ini. Maka masing-masing daripada tiga masjid ini berbeda fadilah salat di dalamnya. Masjidil Haram 100.000 kan, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Tiga ini di Masjid Ar-Rahman tidak ada disebut di sikon. Di Masjid An-Nur tak ada disebut. Masjid mana saya tak ada disebut. Cukup tiga. Jadi apa maksudnya? Bahwa kita dianjurkan sebelum pergi ke mana-mana hendaklah kita mengunjungi tiga tempat ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu dia. Cuma hadis ini Ibnu Taimiyah salah memakaikan. Dipakaikan hadis ini oleh Ibnu Taimiyah untuk melarang orang pergi ziarah ke makam Nabi. Makanya orang-orang Salafi Wahabi mengatakan tidak ada dalilnya untuk berziarah ke makam Nabi. Yang ada itu dalilnya berziarah ke masjid Nabi. Nah, itu nih, makanya dirobat teks kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu. Bab dianjurkan kita ziarah ke kubur Nabi. Siapa yang membuat? Imam Nawawi. Dirobah oleh orang itu dengan bab dianjurkan ziarah ke masjid Nabi. Oh, ini beda ini. Ke masjid Nabi dengan ke kubur Nabi beda. Ke kubur Nabi hadisnya jelas. Kata Nabi, man zara inda mauti ka'annahu zara inda hayati. Dalam hadis yang lain, siapa yang menziarahi kuburku ketika aku mati, maka dia sama menziarahi ketika aku hidup. Siapa yang menziarahi kuburku wajabat lahu syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Maka yang dianjurkan di sana adalah ketika ke Madinah menziarahi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Taimiyah, menziarahi kubur Nabi itu tidak dianjurkan karena yang paling dianjurkan itu adalah menziarahi masjid Nabi, karena berdasarkan hadis istad rihal illa fi salasatil masajid. Tapi ternyata itu keliru. Kenapa? Karena juga ada hadis lain yang justru menganjurkan kita untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata Said Mamduh, beda yang dilarang dengan yang melarang. Yang dilarang itu kan tidak dianjurkan rihlah, sedangkan ini menziarahi kubur Rasulullah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah mudahkan kita kembali untuk bisa berziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lain? Silakan Bu. Tunggu ibu tu dulu. Ada mic, silakan. Tunggu Bu sebentar nih Bapak, ni dah mic-nya di tangan Bapak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya singkat saja tadi tentang salawat pada saat Habib naik mimbar. Kita menyebut dengan sallallahu ala Muhammad. Kalau tertinggal wasiat kita Allah, bagaimana caranya kita menyebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertinggal wasiat, apa cara menegurnya? Cara menegurnya cukup dengan wasiyatan lillah, atau mungkin kita sampaikan wasiyatan lillah. Ndaknya faham tu. Wasiat wasiat itu kalau bahasa Arab tu. Wasiat. Hendaknya mengerti dah ittaqullah ya. Hendaknya mengerti umpamanya dah ittaqillah. Hendaknya mengerti dah. Turun aja lele. Memang amba pernah ditegur juga orang Rasul mula membaca wasiat di pesantren. Waktu di pesantren membaca wasiat pialunya lalu. Ada ustaz itu, Ustaz Fasni Imam, beliau sudah meninggal dunia. Jadi kata ustaz tadi wasiyatan lillah ni. Keras dia wasiyatan lillah dari bawah ni. Wasiyat, orang kan diam semua itu. Wasiyatan lillah. Langsung mau ulang balik
Faya ayuhan nas ittaqullah. Kan itu wasiat. Wasiat itu cukup dengan kalimat ittaqullah, sudah. Faya ayuhan nas ittaqullah, itu sudah wasiat. Ada yang mengatakan itu sudah juga termasuk wasiat ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah sama dengan wasiat kalau kita membaca ayat itu. Atau uzkurullah, boleh. Uzkurullah, sebutlah Allah, ingatlah Allah. Itu wasiat. Itu perlu tu. Jamaah ni perlu menyimak 5 dan 4 rukun itu. 4 di rukun pertama, 5 di rukun yang kedua. Kadang khatib tak dibaca karena terlampau panjang muqaddimah. Langsung aja khatib tadi membaca ayat. 4 wajib pertama, tu rukun khutbah pertama 4. Puji, salawat, wasiat, ayat. Puji, alhamdulillah. Wasiat, faya ayuhan nas ittaqullah. Puji, salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasiat, faya ayuhan nas ittaqullah. Ayat, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu. Itu ayat. Di rukun khutbah yang kedua, setelah duduk antara dua khutbah, si khatib wajib membaca 5. Ini rukun khutbah yang kedua. Tinggal saja salah satu yang 5 ni khutbah batal. Namanya rukun. Kalau rukun tertinggal batal. Pertama puji, alhamdulillah. Kedua salawat, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Ketiga wasiat, faya ayuhan nas ittaqullah. Keempat ayat, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Yang kelima doa. Tinggal salah satu yang 5 ni di khutbah yang kedua, maka khutbah batal. Batal khutbah, maka wajib diulang dengan salat zuhur. Itu ni. Maka perlu diingatkan khatib tadi. Perlu diingat, jangan tiba di bawah. Jangan ketikanya turun maka baru ingatkan. Anda bisa nanya kata le orang sembahyang. Diumumkan pula boleh tunggu dulu, ada rukun khutbah tinggal tadinya, nak isah. Itu dia. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.